Manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ini aneh, sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat. Sudah tahu dosa masih banyak. Cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab. Bersama Nabi lagi. Tapi amalan nggak pernah dibuktikan. Bagaimana bisa terwujud? Karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu insyaAllah. Nah, ini wabasyiril ladzina amanu. Berikan kabar pada semua orang beriman. Di ilmu nahwu alladzina itu namanya ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah. Huruf yang menunjuk pada objek seluruh tanpa kecuali. Di besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya kaya, cukup semua. Kata Allah, semua berpotensi masuk surga. Ya, tidak cukup dengan amin. Kita teruskan dulu. Ya, belum selesai ayatnya. Nah, siapa yang semua ini? Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Illa man aba. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi nggak masuk surga, bukan karena dia nggak diberikan surganya oleh Allah, karena dia nggak pengen. Syaratnya cuma 2 kok kata Al-Quran. 1, amanu, dia mau beriman. Dan beruntungnya kita bahagia sekali. Kunci surga yang ini, kuncinya, itu sudah diberikan oleh Allah bahkan semenjak kita dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam 4 bulan ini sudah jelas. Ada komunikasi dan kita bersyahadat dalam perut ibunda kita. Ya, apa syahadatnya disebut langsung di Quran surah ke-7. Al-A'raf ayat 172. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum syahadat. Wa ashhadahum. Dari kata syahadat. Ashhada. Ya, disyahadatkan langsung. Jadi kalau syahida yashhadu bersyahadat, ashhada yushhidu disyahadatin. Di Allah sudah mensyahadatkan kita sejak dalam kandungan. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mensyahadatkan setiap hambanya. Ya, saat mereka berada dalam kandungan ibundanya, usia 4 bulan. Ya, kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Maka jawaban kita semua, bala syahidna. Bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Karena itu ketika keluar dari perut ibundanya dilahirkan dia, maka Nabi menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Makna fitrah jelas. Ya, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-din, hadapkan dirimu kepada ad-din. Apa ad-din yang dimaksudkan? Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah diberikan pada semua manusia tanpa kecuali. Karena itu ketika terlahir diingatkan lagi lewat adzan, syahadat diingatkan lagi supaya enggak lupa bahwa kamu pernah bersyahadat 5 kali dalam sehari. 5 kali dari pagi, bayangkan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalimat syahadat muncul. Kalimat Allah dulu diperkenalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah setelah itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Siang ada lagi kalimat itu. Kemudian sore ada lagi. Maghrib, mau malam ada. Sebelum tidur diingetin lagi. Supaya saat tidur pun wafat dalam keadaan bersyahadat, bangun wafat dalam keadaan bersyahadat. Karena itu dalam ta'lim pun seringkali dibuka dengan pengingat, jangan sampai wafat kecuali bersyahadat muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Itu jelas, itu amanat semua nabi, Bu, Pak. Bahkan ibu pernah dengar Nabi Ya'qub alaihissalam? Nabi Ya'qub ya, saya tidak katakan kenal, dengar ya. Nabi Ya'qub naik ke atas dulu. Nabi Ya'qub itu siapa? Nabi Ya'qub. Nabi, ya jelas Nabi. Nabi Ya'qub siapa? Nabi Ya'qub siapa? Yusuf. Mereka ada siapa? Ishak. Ya. Nabi Ya'qub itu anaknya Nabi Ishak ya alaihissalam. Nabi Ishak siapa? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Sayyidah Sarah. Ya, dari Sayyidah Hajar ada Ismail alaihissalam. Baik. Nabi Ya'qub ke atasnya Ishak alaihissalam, ke atasnya Ibrahim alaihissalam. Baik, dari Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada semua keturunan dia supaya menjaga keimanan kepada Allah, jangan sampai wafat kecuali menjadi hamba yang tunduk di hadapan Allah. Buka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya. Bani itu semua keturunan tanpa putus. Ya, makanya anak cucu Adam, sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa dalam kehidupan di bumi, bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan. Sampai kiamat berakhir, semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya. Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya, 7 tempat berbeda. Bani Adam. Jadi kita tuh Bani Adam. Anak keturunannya Adam. Jadi setiap ada manusia di muka bumi, pasti tersambung kepada Adam alaihissalam. Jangan percaya tentang teori yang lain. Manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan ajak saya. Ya, semua dari Adam. Nah, Bani Ibrahim keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Adam juga, turun ke bawah. Diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, jangan sampai wafat kecuali Muslim. Muslim. Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Quran surah ketiga ayat 102. Itulah para ustadz sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya. Jelas ya? Jangan sampai wafat Pak, Bu, selamatkan. Iman, karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah. Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Nah, beruntungnya kita, pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal saleh. Amal saleh. Kalau banyak amalnya disebut amilus solihat. Karena pintu surga itu setidaknya ada 8 pintu yang disampaikan. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dibuatlah amalan-amalan terbuka. Untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan. Ada pintu puasa disebut Ar-Rayyan. Kuncinya ada iman. Maka dari iman ini bukalah pintu itu. Kalau bapak ibu ingin masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Maka rajin puasa dari sekarang. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Karena kalimat surganya pakai iman. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu. Ya, wa amilus shalihat, kerjakan amal saleh, baru annalahum jannat, diberi surga. Apa amal salehnya ya Allah? Diturunkan nih pintu yang pertama, Ar-Rayyan. Buka lewat Ar-Rayyan, masuk, rajin puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau ingin buka pintu Ar-Rayyan, puasa, asyam, asyab gak bisa masuk, asyam masuk. Asyam masuk. Ya, bilangin asyam. Jelas ya? Ar-Rayyan. Ya. Ada lagi pintu tahajud, ada pintu tahajud. Bahkan kalau yang rajin sholat, ada juga khususnya pintu orang-orang yang rajin sholat. Ada. Makanya kalimat sholat pertama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Coba cek lagi deh. Ayo, ngajinya yang utuh ngajinya. Ya. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukankah sebelum salat ada kalimat iman dulu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo yang mau masuk pintu tahajud, rajin tahajud malamnya. Ya. Ayo jadi pendukung rel masjid. Ya, rel masjid sudah selesai, rel masjid naik. Ya, kerjakan tahajud, duhanya. Jadi rumusnya gampang kok, Bu. Ya, gampang, teorinya mudah, prakteknya yang kadang-kadang butuh keseriusan. Dikeluarkan semua jenis sholat. Keluarkan aja. Bisa, yang fardu kita sudah paham semua, kan? Dan tidak akan berubah sampai kiamat selesai. Ya, subuh tetap 2. Jangan terlampau soleh ingin kerjakan 3, nggak usah. Tetap 2. Ya, cuman Anda keluarkan sunnahnya. Sebelum subuh ada tidak, setelah itu ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak, syuruknya, duhanya. Zuhur ke asar ada tidak. Yang asar ke maghrib ada tidak. Maghrib ke isya ada tidak. Isya ke subuh ada tidak. Keluarkan itu. Tuliskan kemudian di catatan Anda. Ya, tempelkan catatan itu di dinding Anda. Insya Allah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat. Tuliskan semuanya. Dawamkan di rumah. Itu aja udah. Itu caranya. Baru tuliskan kalau sudah yakin. Amalan sudah jalan. Baru tulis depan pintu. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Itu cocok. Amalan nggak ada, tulis baiti jannati. Rumah masuk surga, ente bengong di luar. Okay. Baik. Jadi rumusnya itu seperti itu. Ada pintu sedekah, ada rajin sedekah. Dulu para sahabat itu, Bu, diajarkan oleh Nabi, Pak, itu sesuai kemampuan. Di mana dominannya, di situ dia mencari surganya. Ya, jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan, satu sampai istiqamah. Istiqamah.
Mulai dari sholat dulu. Sholat udah bagus, puasa pelan-pelan. Kemudian berusaha untuk bersedekah, niatkan. Nanti ketika diniatkan, Allah akan beri jalan. Itu yang disebut mendapatkan kekayaan. Kaya itu tujuannya, maaf, bukan untuk pamer. Kalau untuk pamer, telat. Dah ada Qarun duluan. Ya, dan Qarun lebih profesional dalam bidang kepameran. Nggak usah ditiru. Itu 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Di 3.500 tahun yang lalu sudah ada Qarun yang kalau kemana-mana pamer bodyguard yang membawa brankas, kunci-kunci brankasnya. Itu di Quran surah ke-28 ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk umatnya Musa, sombongnya luar biasa. Kalau jalan kemana-mana di belakangnya bawa bodyguard. Ya, 8, 7, 10 orang hanya ngangkat kunci brankasnya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya kalau dia kemana-mana dibawa oleh bodyguard di belakangnya. Bukan ngawal dia. Kunci brankas. Jadi gitu aja jalan kemana. Kalau ada orang misalnya melihat dia, kalau mau nyuri, ini aja ngambil kuncinya susah, ente mau nyuri katanya. Itu Qarun tuh. Ya, jadi kalau ada yang cuman manasin Ferrari itu, mohon maaf, gak ada apa-apa yang banding Qarun. Ya, kalau cuman untuk pamer, gitu kan? Lamborghini itu, macam-macam lah gitu ya, lewat-lewat tuh. Ya, kalau cuma untuk pamer nggak ada, udah lewat. Makanya sekarang gunakan untuk amal soleh. Jadi gini, kalau Anda ingin dibuka pintunya oleh Allah, baik dunia atau akhirat, maka niatkan amal soleh. Ya Allah, saya ingin berzakat ya Allah. Berikan kesempatan sebelum wafat saya pengen zakat. Nanti pintu rezeki akan dibuka. Supaya Anda bisa zakat. Cuman kalau sudah dapat rizkinya, zakatnya jangan dilupakan. Enggak, karena sering terjadi begitu. Begitu dikasih, zakatnya hilang. Dunianya dapat, tapi akhiratnya enggak diraih. Maka turunlah kemudian keterangan di ayat 77 itu. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kemuliaan akhirat dengan harta, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Nah, ini saya ingin berikan motivasi dulu. Jangan-jangan kita ini hidup sampai saat ini salah arah. Dikasih harta, nggak mencari surga. Diberi tenaga, disia-siakan. Kalau seperti itu jadinya, maka turunlah Quran surah 103. Walas. Kata Allah, saya bersumpah demi semua kesempatan yang saya berikan pada kalian untuk hidup. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Innal insana. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, awas, lafi khusn. Berpeluang akan rugi jika dia tidak menggunakan modal kesempatan yang saya berikan dengan baik. Siapa orang baik itu? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu demi berbuat baik dalam kehidupan. Maka itu saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ini aneh, sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat. Sudah tahu dosa masih banyak. Cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab. Bersama Nabi lagi. Tapi amalan nggak pernah dibuktikan. Ya bagaimana bisa terwujud? Ya, karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu insya Allah.